sajak mengeja kahanan. Negeri macam apa ini saudara? Hidup maghrib, mandek dan badak. Padahal bahkan cuaca selalu dengan cepat berubah-ubah dan angin sangker masih senantiasa mengekas dari penjuru segala. Senja, senja, ratap orang-orang paruh daya dalam bergenik tak berjiwa. Mengapa di mana-mana segala terasa tiba-tiba menjadi senja, padahal kami belum puas meremaja. Aku termangu seperti temu di sela susu perempuan berputing ungu. Dan celakanya, tiba-tiba aku kehilangan segala ragu untuk juga ikut menyusu dan gila-gilaan berayun dengan gelombang dalam angin. Aku mengapung, melayang, bergoyang beriang, akung liung, tapi bukan karena cium. KTI, Congyang, Ajong, Red Label, Ibas Megal atau Tequila campur putar ciciu. Yang belakangan sering kutenggak barang benos yang pamungkas, Sunu Andi Purwanto, Agus Hermanto, dan Denny Tulasuka. Ku tenggak di Rom 7 sambil dengerin Didi Kordias mendendangkan lagu-lagu Bob Marley sambil berjingkrak seksi. Aku dan saudara-saudaraku ingin mabuk tapi tak bisa sebab tak ada minuman bermerek Indonesia. Karena minum dan terus minum namun tak mabuk-mabuk, aku marah. Negeri macam apa ini saudara? Jika presidennya menangis ketika menonton ayat-ayat cinta, habis saat berkunjung ke lokasi luberan lumpur Lapindo, iya, presiden kita itu unjal ambekan pun tidak. Jelaskan kepadaku saudara, negeri macam apa ini jika ketika banjir, tanah longsor, dan bahkan angin riut bercampur petir menjadi genderuwo di tiap telatah tumpah darah. Iya, presiden kita itu ribet ubik nyanyi-nyanyi bikin album lagu sing ketika dirilis jebul ora payu. Negeri macam apa ini saudara? Ketika jumlah pengangguran terus bertambah dan jumlah keluarga miskin makin banyak, ketika harga-harga tak henti berlipat dan bahkan tahu serta tempe tak lagi bisa terbeli oleh rakyat, wakil presiden dari presiden kita yang itu sembari cengengesan memapar angka-angka yang dia kata patut diyakini sebagai indikator bahwa keadaan rakyat, keadaan masyarakat bangsa ini dari waktu ke waktu terus membaik. Aku tak tahu, aku yang jeladuk atau wakil presiden dari presiden kita itu yang delopok. Aku tak tahu. Aku yang terlanjur tak bisa percaya angka-angka, ataukah wakil presiden dari presiden kita itu yang sedang menebar dusta.
dalam mimpinya. Itulah sebab mengapa busung lapar, beri-beri, buruk gizi, buyut tendangan Tuhan bertebaran di sepanjang penjuru negeri, menyerang bayi, balita, anak-anak, remaja, orang-orang tua dan perempuan ataupun laki-laki, dan bahkan juga menyerang waria. Tapi apa kata Menteri Kesehatan dari Presiden kita itu? Sambil sesekali menepuk-nepuk pipi kiri dengan kertas tisu, lantaran ia pikir kupurnya melumer oleh sorot lampu kamera televisi swasta, Menteri Kesehatan dari Presiden kita itu berkata, tidak, bukan saudara, itu bukan beri-beri, bukan busung lapar, bukan buruk gizi. Begini ya, saya ingin katakan pada teman-teman wartawan, itu karena mereka kurang menjaga kebersihan lingkungan, juga karena rumah-rumah mereka tidak memiliki cukup ventilasi udara. Marah dan sedih dan marah, bukan karena minum dan terus minum tapi tak kunjung mabuk, bukan karena frustrasi atau apalagi merasa tak berdaya, bukan karena bertahun menggapai sia-sia. Aku keluyuran, limbung, keluyuran dan mintoyangan dari satu wajah ke lain tanah, dari satu hari ke lain hati. Aku berpikir, bahkan berharap, akulah yang kiri, sedangkan negeri ini dan rakyatnya dalam keadaan baik-baik. Tapi apanya yang dalam keadaan baik-baik? Di bawah cahaya terik matahari, aku menyaksikan seorang perempuan mencuri beras yang sedang di tanah. Aku menyaksikan seorang anak kelas 4 SD gantung diri di bawah pohon jambu air di belakang rumah dengan kawat yang semula dipakai ibunya sebagai tali jemuran. Aku menyaksikan remaja dibakar massa karena ketahuan mencuri kotak amal di sebuah masjid. Aku menyaksikan seorang lelaki membongkar makam neneknya dan menyantapnya sambil merapal mantra. Aku menyaksikan guru ngaji berulang melakukan pemerkosaan. Aku menyaksikan putra altar ditunggingkan di samping pastoran dan disodomi sampai kesurupan. Aku menyaksikan seorang polisi membakar orang karena rebutan bektoran. Saja ada penambahan jumlah kematian karena perampokan, dan bahkan selalu saja ada penambahan jumlah kesurupan massal yang dialami pelajar sekolah, buruh pabrik, dan kuli bangunan. Aku heran, mengapa para birokrat, anggota MPR, anggota DPR, politisi, dan para penegak hukum tak pernah kesurupan, atau apalagi sampai kesurupan massal. Apakah karena sebagian besar di antara mereka telah bikin perjanjian dengan setan, jin, dan demit bekasaan? Aku tak tahu, saudara. Pernah hampir ada yang menerangkan kepada,
Tetapi belum lengkap sepatah kata diucap, aku mendengar geger-genjik keributan menggema dari kejauhan. Maka aku berlari ke sana. Astaga! Aku melihat segerombolan orang berpakaian krembiah-krembiah warna putih terang, hampir menyilaukan, membawa pentungan, darah, linggis, dan bahkan parang. Seperti sekawanan Yohanes dan ubur-ubur dengan wajah beringas dan tandang banteng ketaton, mereka merahasia dan mengobrak-abrik rumah beliat, kedai minum, kafe, rumah makan Cina, dan restoran Jepang. Bahkan mereka juga menyerbu ruang-ruang pameran foto dan lukisan, membubarkan diskusi sastra dan pemilihan waria paling jelita. Aku menyaksikan bom meledak yang semula tak pernah kubayangkan. Bakal disiraki tebaran serpihan daging dan pecahan tulang yang mengapung di permukaan genangan darah. Ini terjadi tak cuma sekali, melainkan berseri, seperti cerita silat Koping Ho atau S.H. Mintarja dan Kang KL yang dulu kubaca di bawah pohon pakel. Aku tak tahu mengapa, aku tak paham bagaimana mengapa, aku tak mengerti pahala macam apa yang diharapkan bakal diperolehnya, sampai ada yang membakar masjid, gereja, dan juga menggusur wihara, atau bersikeras menganggap puranya lebih keramat dibanding pura lainnya. Aku geleng-geleng bingung dan ngeri menyaksikan akal sehat hengkang dari batok kepala. Aku melihat kalbu terbakar di rongga dada. Aku tak tahu, aku tak paham bagaimana mulanya. Aku tak mengerti surga macam apa yang disangka bakal menjadi miliknya, sampai makin banyak kelompok yang mengancam kelompok lainnya, sambil menyerukan pembunuhan, pembantaian, dan bahkan meneriakkan ajakan melakukan pembasmian. Bagaimana bisa muncul keyakinan bahwa yang bukan kelompoknya adalah birok atau hama di tengah kehidupan, dan oleh karenanya harus dibinasakan? Katakan padaku, saudara, negeri macam bagaimana kita sedang berada, di mana kesumpekan merajalela, maksud baik kehilangan gorong-gorong pelepasannya, senyum dan pandang mata bisa jadi mula segala sengketa. Orang-orang menjelma mata gaduh, sebagian lain berubah menjadi batang-batang ciamsi, reok, jarang tepang dan barongsai, meniup uplek, teplok, dan lampion. Ketika itulah pikiran kehilangan pemikiran, rasa kehilangan perasaan, tindakan tak berpijak pada aturan, dan aturan berseliweran tanpa pengawasan, kasunyatan di bedaya mitos-mitos yang melemahkan daya juang. Sunyi di mana-mana, senyap di segala. Aku mendengar presidenku ujuk-ujuk mengemuka, bersama kita bisa, bersama Indonesia bisa. Aku tertawa dan bertanya pada kematawaku sendiri, bagaimana dia bisa ajak kita bisa, jika sekadar untuk dengan benar memetik bisa, dia tidak bisa. Kalaupun bisa, jangan lupa, bisa memetikkan bisa adalah satu hal, dan bisa benar-benar
lakukan adalah hal yang lainnya. Aku mendengar anak-anak dengan fasih bernyanyi, nenek moyangku orang pelaut sambil membusungkan dada. Tapi aku melihat laut negeri ini dijarah kapal-kapal asing raksasa penangkap ikan. Sementara nelayan-nelayan di Banyuwangi, di Tuban, di Rembang, di Jepara dan Tegal serta di daerah-daerah lain tak melaut. Mereka tak melaut bukan lantaran gigit karena cuaca buruk, tapi karena tak mampu membeli solar buat mengumpan motor tempelnya. Sementara yang tetap bisa melaut ditabrak kapal dagang atau ditembaki angkatan laut negara tetangga, perahunya dibakar, orang-orangnya dipenjara, dan pemerintah kita menganggapnya sebagai peristiwa rutin biasa. Katakan padaku, saudara, negeri macam apa yang rakyatnya merindukan ratu adil, tapi para pemimpinnya menggadaikan dampar kencono, membiarkan hutan dipelontosi, membiarkan sungai-sungai dan udara dicemari, membiarkan gunung emas dikeruk tuntas, dan membiarkan lautan dikuras. Katakan padaku, saudara, negeri macam apa ini, saudara? Nestapa macam bagaimana pula yang tengah dikandung? Katakan padaku, karena aku bertanya kepada